Nah, ini baru yang majornya nih guys. Ini sudah cukup parah. Mika reverse lamp di bagian sebelah kirinya nih sudah pecah. Bagian interior ini masih bawaan pabrikan semua ya, di konsol tengah termasuk di bagian head unit. Terus di bagian tengahnya nih masih cukup oke. Di open di 65 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung. Setirnya masih ada teksturnya dan kondisi masih terbilang cukup nih kalau menurut gua. Jadi interior masih cukup baik guys. Sudah fiturnya sunroof di atasnya, terus di bagian depannya nih headlampnya sudah mengandalkan multi Pro G seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam nih buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Douzo21, di hashtag atau di konten otomotifnya Douzo21, yaitu Douzo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Alto nih guys, di daerah Jakarta Barat. Dan kita akan coba ngecek unit-unit apa aja yang akan dilelang pada event lelang kali ini nih di Balai Lelang Alto guys. Buat teman-teman yang belum tahu, langsung aja cek di deskripsi video gue ini, ada informasi lengkapnya tentang Alto Lelang. Dan jangan lupa juga nih, follow Instagram dan TikToknya Douzo21 biar teman-teman selalu mendapatkan informasi feeds harian terbaru dari Douzo21. Ayo guys, seperti apa unit-unitnya? Jadi kita langsung akan coba screening aja. Ikutin aja terus video gue ini sampai selesai guys. Oke guys, berikutnya nih ada mobil yang diincar banyak orang, cuman ada bekas nabrak ya. Dan ini harganya katanya masih cukup worth it dan masih banyak yang ngeliat nih tadi nih. Kita langsung coba screening aja dulu. Di depan kita nih ada Honda HR-V 1500 cc tipe E, automatic transmission tahun 2015. Odometer di 99 ribuan, pajak mati di Oktober 2021 kemarin. Atas nama PT nih guys, eksteriornya C, interior C, mesin terkategori B, electrical juga masih di B, di open di 150 juta rupiah. Coba kita screening. Nah ini atas nama PT mobilnya, di bagian eksterior teman-teman udah lihat sendiri ada penyok ya, ini bekas nabrak, harus di repair body. Cuman ini kayaknya panelnya masih minor nih, bisa dipanaskan, bisa di repaint lagi karena headlamp masih oke, nut-nutnya masih presisi, terus bagian lipsnya juga belum ada yang pecah. Fog lamp juga masih aman nih guys. Kalau untuk di bagian sisanya kirinya nih, nutnya masih terkategori cukup presisi ya. Ini adalah velgnya masih OEM dari bawaan Hondanya dengan kondisi ban masih sekitar 50%-an. Nut-nutnya juga masih cukup presisi di sisinya sebelah kanan nih sampai ke quarter belakang nih guys. Nah kita kalau cek di bagian belakangnya nih, stop lamp masih oke, spoiler bawaan masih ada, terus stop lamp juga masih terkategori cukup baik ya. Ada 2 titik sensor parkir bawaan dari pabrikannya. PR berikutnya yang sebelah kirinya nih guys, belakang nih guys yang kena. Nah ini baru yang majornya nih guys, ini sudah cukup parah. Mika reverse lamp di bagian sebelah kirinya nih sudah pecah, jadi ini satu kesatuan harus ganti sebenarnya. Quarternya nih juga penyok ya. Nah ini kondisinya juga sudah agak mengenaskan, jadi ini harus di repair body lagi di sebelah kirinya. Nah ini agak sedikit kurang presisi jadinya ya. Nah ini lanjut ke bagian sisi sebelah kirinya, panel-panelnya ada beberapa baretan-baretan kasar, tapi ke depannya nih nutnya masih terkategori presisi, dan ini ada beberapa baret-baret pemakaian aja nih guys. Itu tadi yang kondisinya cukup parah. Oke lanjut kita di bagian interiornya. Nah untuk di bagian joknya ini masih trim bawaan pabrik, automatic transmission, konsol tengah masih oke, head unit sudah monitor double din ya. Lalu untuk di bagian dashboard, plafon dan door trim masih oke. Nah kalau kita cek di bagian setir nih, walaupun atas nama PT, interior masih oke ya, tekstur di bagian kulit setirnya masih cukup baik. Jadi teman-teman kalau memang tertarik nih harus langsung cek unitnya di Alto Lelang nih guys. Oke nih, buat teman-teman yang tertarik, langsung aja cek nih, ada HR-V ya, di depan kita nih adalah Honda HR-V 1500 cc tipe E, automatic transmission nih guys. Tahun 2015, ini rencana di open di 150 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Alto Lelang guys. Oke guys, ini ada Toyota Agya yang 1000 cc tipe G, kita langsung coba screening aja. Di depan kita nih Toyota Agya tipe G manual transmission 1000 cc tahun 2014, odometer 83 ribuan, pajak mati di Oktober 2020 kemarin. Eksteriornya masih B, interior B, mesin juga terkategori di B, dan ini di open di 65 juta rupiah. Kalau kita sedikit screening aja, eksterior sih kategorinya menurut gua cukup ya, karena ini di bagian eksterior nih sudah agak-agak sedikit kusam, butuh dicuci dan dipoles lagi. Terus di bagian bumper sudah ada baret kasar, dan di bagian bumpernya sudah agak renggang di sebelah kirinya. Velg sih masih OEM dengan bawaan dari Toyotanya, kondisi bannya kurang lebih 60-50%. Nut-nutnya masih cukup presisi, dan ini agak kelihatan kusam aja ya bagian catnya. Di bagian quarternya pun juga agak sama. Cek di sisi belakangnya, stop lamp sih masih oke. Di bagian belakang belum ada wiper, polosan, belum ada sensor parkir juga, dan masih ada spoilernya. Tapi ini juga agak sedikit sudah agak kusam ya warnanya ya, di silver ini, jadi ya agak-agak harus butuh dipoles lah.
Ini adalah kondisi di bagian sisi sebelah kanan dari belakangnya, dan kondisi nut-nutnya semuanya masih cukup presisi di sebelah sininya. Terus untuk di bagian bawahnya masih cukup aman sih, list plang juga masih oke. Nah, sedikit di bagian interiornya nih, kondisinya joknya masih bawaan pabrikannya sarung ya, masih belum ada yang sobek-sobek. Terus untuk di bagian konsol tengahnya head unit sudah double in pabrikannya. Kondisi interior sih masih cukup apik sih menurut gua. Oke guys, di depan kita nih ada Toyota Agya G nih guys, manual transmission 2014. Di open di 65 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Alto guys. Nah ini kalau teman-teman tertarik mobil keluarga, ini adalah Wuling Cortez 1800 cc automatic transmission nih guys. Ini tahun 2018 dengan odometer masih 45 ribuan. Pajak mati di November 2021 kemarin nih baru aja. Eksteriornya C, interior B, mesin B, dan electrical masih B. Di open sekarang 135 juta rupiah. Mobilnya sih udah keren ya sebenarnya. Sudah fiturnya sunroof di atasnya, terus di bagian depannya nih headlampnya sudah mengandalkan multi Pro G seperti ini. Fog lamp masih cukup, terus ada 2 titik corner side parkir di bagian depan. Nah ini ada beberapa baret-baret pemakaian, dan ini harus di repair body lagi. Velg masih OEM dengan kondisi ban kurang lebih 50%-an. Baret-baret pemakaian juga terasa ya di cangkang spion. Lalu nut-nutnya sih masih terkategori cukup presisi. Nah di bagian atas juga masih ada roof rail. Ini adalah kondisi di bagian atasnya nih guys. Nah ini kita cek di sisi belakangnya, stop lamp masih oke nih, ada 4 titik sensor parkir di bagian belakang, baret-baret pemakaian, spoiler sama wiper masih oke. Kita cek di sisi belah kanannya. Nah kita cek di sisi sebelah kiri dari bodinya nih ada baret-baret pemakaian, nut-nutnya sih masih cukup presisi ya. Ini baret-baretnya butuh di spet-spet lagi. Ban depan sebelah kiri nih spare tire nih, karena ban belakangnya nih harus diganti karena sudah bocor. Nah sisanya nih agak sedikit kusam ya di bagian fender depan sebelah kiri nih guys. Nah ini kalau kita intip di bagian interiornya, ini adalah versi yang tertingginya guys. Interiornya sudah captain seat di bagian tengahnya, joknya juga sudah kulit yang mirip-mirip premium leather ya. Sudah electric parking nih guys di sini. Terus di bagian konsol tengahnya sudah ada wood panel, di bagian armrest door trimnya sudah ada wood panel. Head unitnya juga sudah lumayan besar. Bagian dashboard masih oke, untuk di bagian setir juga masih oke. Jadi interiornya nih mewah banget sih kalau menurut gua. Interior masih cukup apik nih guys. Oke, ini adalah salah satu mobil favorit gue. Ini adalah Wuling Cortez 1800 cc yang tipe Lux ya, karena di bagian tengahnya captain seat tahun 2018. Dan ini di open turun nih di 130. Oke guys, ini adalah Nissan March 1200 cc manual transmission tahun 2012. Odometernya di 123 ribuan. Pajaknya mati nih di Maret 2018, jadi PR nih guys. Eksterior C, interior C, mesin masih kondisi B nih guys, dan elektrikalnya kondisinya masih di C. Di open di harga 41 juta rupiah. Kita langsung coba screening aja sedikit. Ini di bagian eksteriornya nih sudah agak sedikit mengusam ya, warna putih dengan headlamp dan fog lamp masih terkategori cukup, tapi agak sedikit mengusam. Ini di bagian bumpernya nih sudah ada beberapa baret-baret kasar dengan velg nih masih OEM bawaan Nissan-nya. Kondisi bannya kurang lebih sekitar 60%-an. Nut-nutnya nih sebenarnya masih cukup presisi, hanya beberapa kusam aja ini yang butuh dipoles lagi sebenarnya. Untuk di bagian quarter belakang sebelah kirinya ini agak sedikit renggang nih guys. Lanjut di sisi bagian belakang dari mobil ini, stop lamp sebelah kanan masih oke, cuman yang sebelah kiri ini agak sedikit kusam aja, cuman belum ada pecah atau retak, belum ada sensor mundur di bagian belakangnya. Untuk bagian spoiler, wiper masih ada, sudah defogger ya untuk kaca belakang untuk si Nissan March ini. Lanjut di bagian sisi sebelah kanan dari belakang nih masih cukup sih, cuman kondisinya sih kusam aja dan ada beberapa baret-baret pemakaian yang butuh di repaint lagi nih guys. Bagian interior ini masih bawaan pabrikan semua ya, di konsol tengah termasuk di bagian head unit. Terus di bagian tengahnya ini masih cukup oke. Jok masih sarung dengan kondisinya masih oke. Door trim, armrest, dan juga bagian plafon masih cukup baik nih guys. Nah ini yang paling sering di bagian setir sudah ada kelupas-kelupas di bagian kulitnya, jadi baiknya nih harus di retrim ulang. Cuman di bagian interior sih masih terkategori C nih guys. Oke, di depan kita nih ada Nissan March 1200 cc manual transmission tahun 2012, dan ini di open di 41 juta rupiah. Yang tertarik nih teman-teman langsung cek di Balai Lelang Alto nih guys. Oke guys, kita cek nih ada mobil 50 jutaan, dan ini mobil compact ya. Ini mesin irit nih guys. Di depan kita ini ada Suzuki Karimun GL 1000 cc manual transmission 3 silinder ya, tahun 2014, odometer 79 ribuan. Pajak mati di April 2022 besok. Eksterior C, interior C, mesin katanya masih di B guys, dan ini di open di 55 juta rupiah. Coba kita screening nih guys. Kalau di bagian eksterior nih masih terkondisi cukup sih kalau menurut gua, jadi butuh dicuci steam dan dipoles lagi, sudah oke lagi guys. Untuk di bagian headlamp masih oke, belum ada fog lamp ya di tipe GL ini. Masih ada roof rail di bagian atasnya.
Untuk di bagian velg ini sudah gantian ya, tapi dopnya masih dop Suzuki dengan kondisi di bagian bannya kondisinya kurang lebih 40%. Nah, ini adalah baret-baret pemakaian yang wajar ya di bagian bodi sebelah kirinya, butuh di patch-patch lagi atau butuh dipoles lagi aja, tapi nut-nutnya masih presisi guys. Nah, kalau kita cek di sisi belakangnya, stop lamp sih masih bening banget ya, masih oke, belum ada wiper di sini, belum ada tambahan spoiler, belum ada sensor mundur juga, tapi kondisi di backdoor sih masih cukup oke sih, masih aman nih. Nah, di bagian sisi sebelah kanannya ini masih cukup baik juga ya, nut-nutnya masih presisi, baret-baret wajar aja, dan ini kalau emang teman-teman tertarik bisa langsung pakai nih, mesinnya juga masih jos nih katanya. Kita intip di bagian interior. Untuk di interiornya, joknya nih sarung bawaan pabrikan sudah agak lecek-lecek dan agak sedikit sobek. Head unit single din bawaan pabrikan dengan kondisi door trim, plafon masih cukup baik sih kalau menurut gua. Nah, kalau untuk di bagian setir, nah setirnya ini masih terbilang cukup oke, masih bertekstur, terus di bagian dashboard juga masih baik nih. Jadi untuk di bagian interior overall nih masih cukup nih guys. Nah, ini nih buat teman-teman yang tertarik mobil compact dan irit, di depan kita ada, ini adalah Suzuki Karimun GL 1000 cc 3 silinder manual transmission tahun 2014, di open di harga 55 juta rupiah. Yang tertarik teman-teman langsung cek di Alto Lelang guys. Oke guys, di depan kita nih ada Toyota Avanza G, harganya sih masih cukup worth it ya. Ini adalah Toyota Avanza G manual transmission tahun 2016, sudah barong nih. Ini dengan odometer di 180 ribuan, pajak mati di Oktober 2021 kemarin. Eksteriornya C, interior C mesin B dan electrical masih B, di open di 90 juta rupiah. Coba kita screening di bagian eksterior warna silver dan masih cukup shiny. Velg masih OEM dari bawaan Toyotanya dengan kondisi ban masih kurang lebih 60%. Headlamp masih cukup bening, fog lampnya masih terkategori cukup, grillnya juga masih oke. Untuk di bagian spion masih cukup oke ya, stainnya juga masih oke, mikanya, chrome-nya juga masih belum korosi. Nutnya ini agak sedikit kurang presisi di bagian sebelah kirinya, tapi untuk di bagian pintu-pintu ke belakang sebelah kiri sampai ke bagian quarter ini masih terkategori cukup nih guys. Lanjut kita cek di sisi bagian belakang, stop lamp sih masih oke. Ada 2 titik sensor parkir di bagian belakang, spoiler wiper masih oke, belum defogger ya untuk tipe G ini, dan ini udah ada N-bar-nya, tapi ada beberapa yang sudah direkondisi di bagian bumper belakangnya nih. Yang ini catnya juga udah agak rusak, sudah ada dempulan, bekas lecet nih, dan kondisi sih ya ini masih terkategori C, cuman ada beberapa noda-noda dan kusam nih guys. Ini bagian sisi sebelah kanan dari belakang, ini catnya sih harus butuh dipoles lagi atau di repaint lagi ya, agak-agak sedikit nge-matte seperti ini. Nutnya masih cukup presisi dan kondisi sampai ke depan juga fendernya masih cukup oke. Coba intip bagian interior. Oke, di bagian interior head unit masih bawaan pabrikannya, bagian konsol tengahnya masih cukup, joknya juga masih sarungan dan masih oke, plafon masih cukup baik. Terus di bagian door trim ya agak sedikit kusam aja tapi masih cukup ya. Di bagian setir agak sedikit menipis untuk si tekstur kulitnya, dashboard masih cukup baik, interior sih masih terkategori C nih guys. Oke guys, ini adalah Toyota Avanza tipe G manual transmission 2016, sudah barong ya. Di opennya cuma 90 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik buruan langsung cek di Balai Lelang Alto guys. Oke, kita lanjut. Di belakangnya ada Daihatsu Xenia guys. Ini adalah Daihatsu Xenia tipe R manual transmission tahun 2013 dengan odometer di 128 ribuan. Pajak mati di Januari 2022 nanti, jadi menarik nih, pajak masih hidup ya. Eksterior C, interior C, mesin masih B guys. Elektrikalnya juga masih kondisi cukup. Ini di open cuma 71.500.000. Kita coba screening. Nah, kalau kita lihat di bagian eksteriornya ini sudah agak kusam ya kalau menurut gua, dan ini velgnya sudah gantian, bukan bawaan OEM-nya lagi. Dengan kondisi ban sih kayaknya masih oke ya, masih sekitar 60%. Ini di bagian bumpernya teman-teman bisa lihat sudah di repair seperti ini dan catnya udah belang dan pecah-pecah. Headlamp, fog lamp sih masih cukup ya. Lalu kondisi di bagian sisi di sebelah kiri dari depan ini masih cukup presisi, hanya ini kondisinya kusam banget ya. Di bagian atasnya pun juga sudah ada cat yang mengarat nih guys. Kalau kita cek ke bagian kondisi sampai ke belakang, nut-nutnya juga masih terbilang presisi, hanya catnya yang cukup kusam. Nah, ini kalau kita lihat di kondisi belakang, spoiler bagian atas sudah dilepas dan bagian bekas-bekas lemnya masih ada. Sayang nih nggak bersih. Stop lampnya di bagian sebelah kirinya sudah kusam ya, di bagian sebelah kanan masih oke. 2 titik sensor parkir di bagian belakang, sudah ada N-bar-nya cuman sudah kusam. Backdoor-nya juga kusam. Ini harus butuh di repaint lagi, termasuk di bagian bumper, dan di bagian kaca belakang belum defogger ya. Wipernya masih cukup baik nih. Oke, di bagian sisi sebelah kanan dari belakang terlihat sih kedepannya masih cukup presisi, cuma nanti ada beberapa PR. Nah, ini juga masih presisi, nut-nutnya nih. Terus di bagian catnya kusam. Nah, ini PR terberat di bagian pintu panel sebelah kanan depan ya. Sama di bagian fendernya sih sudah penyok-penyok dan kurang presisi di bagian depan. Jadi ini harus di repair body lagi guys.
Nah, kalau kita lihat di bagian interior nih, bagian door trim dari armrestnya ini sudah wood panel. Termasuk di bagian konsol tengah, head unit sudah monitor double din. Terus untuk bagian jok masih oke ya, disarungkan seperti ini warna pink dengan warna hitam nih guys. Untuk di bagian konsol tengah masih oke, door trim masih rapi ya, plafon juga masih cukup baik. Nah, ini di bagian setirnya masih ada teksturnya dan kondisi masih terbilang cukup nih kalau menurut gua. Jadi interior masih cukup baik guys. Oke, ini buat teman-teman yang tertarik dengan Xenia 70 jutaan, di depan kita ada Daihatsu Xenia tipe R manual transmission 2013. Dia open di harga 71.500.000. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Alto guys. Oke guys, sekian aja nih untuk informasi yang bisa gue berikan dari Alto Lelang pada siang kali ini. Semoga informasinya bisa menjadi informasi yang valid dan juga bermanfaat nih buat teman-teman semua. Jangan lupa dicek di deskripsi video gini, ada informasi tentang Alto Lelang lebih lengkap lagi, biar teman-teman bisa langsung cek di websitenya untuk jadwal lelangnya dan juga unit-unit apa aja yang akan dilelang lebih update lagi ya. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikToknya Dozo21 biar teman-teman selalu mendapatkan informasi feeds harian terbaru dari Dozo21. Akhir kata, jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video ini dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off, gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.